A'udzubillahi Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma sholli wa sallim ala nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya al-haqqa adkhilna fala asyrikin wa akhrijna min fala asyrikin. Wa ja'alna minka sultanan nasira ja'al haqqa haqqa batil innal batila kana zahuqa. Ya alim, Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma wa arina al-haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina al-batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana innana amanna faghfir lana dhunubanna wa qina adzabannar. Amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur adalah milik Allah, Tuhan semesta alam yang telah menciptakan kita dan karena rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita berjumpa kembali di channel Ayu Dream TV, Successful Muslim Family, dalam program hikmah himpunan kisah dan motivasi hidup, di mana insya Allah kita akan coba mengambil pelajaran, mengambil hikmah ya, dari apa yang Allah firmankan di dalam Al-Quran, dari apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, ya, dari apa yang Allah anugerahkan kepada kita dalam kehidupan kita setiap hari, ya, untuk kemudian ya, kita manfaatkan supaya iman ya, kita ini bertambah, ketakwaan kita juga semakin baik, dan pada akhirnya kemudian memperbaiki karakter ya, kita sebagai seorang muslim, karakter kita sebagai seorang mukmin di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau kita tidak menjadi mukmin muslim yang berkarakter, maka ya, akan mudah sekali digoyahkan ya. Apalagi di zaman ya, akhir seperti ini ya, di mana kita adalah umat akhir zaman. Fitnah atau cobaan terkait dengan keimanan ini begitu luar biasa. Kemajuan dan perkembangan teknologi, sains dan teknologi ini tanpa disadari atau bahkan juga disadari sebetulnya banyak yang bisa menggerus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dulu hujan, orang yang mengharap 100% kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi hari ini ada namanya teknik hujan buatan atau modifikasi cuaca, sehingga kemudian seolah-olah manusia bisa mengatur ya, kapan hujan turun, kapan tidak, sehingga ketergantungan kepada Allahnya ya, disadari atau tidak ya akan berkurang. Dulu kalau nggak hujan ya orang istisqa, istisqa ya, sholat istisqa, kumpulkan ya, orang banyak, kemudian di lapangan ya lalu melaksanakan sholat istisqa, minta kepada Allah diturunkan hujan. Tapi hari ini atau mungkin nanti ya di masa-masa yang akan datang, hujan nggak turun, nah, pemerintah yang turun ya, menggerakkan teknologi modifikasi cuaca dengan membuat ya, dengan melakukan teknologi hujan buatan. Ini sebagai contoh saja. Sehingga kemudian dari sinilah karakter keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala ini harus, karakter kita sebagai seorang mukmin, itu harus kuat agar tidak goyah. Dulu orang kalau hujan kalau hamil perempuan, hamil istri gitu ya, ya kalau ditanya apa jenis kelaminnya, hanya Allah yang tahu. Gitu ya, Allah.
Tapi hari ini ketika istri kita hamil usia 4 bulan saja, pergi ke dokter, ya, di dokter sama atau bidan ya dipakaikan alat USG itu ya, kelihatan insya Allah jenis kelaminnya laki atau perempuan. Jadi ini juga sebetulnya ya bisa mengurus keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ada yang mengatakan hanya Allah yang mengetahui apa yang ada di rahim seorang perempuan. Hari ini seolah-olah kita juga tahu ya, apa yang ada di rahim perempuan. Tapi tentu ya pengetahuan Allah yang berbeda dengan pengetahuan kita. Kita memang sebatas tahu ini laki, bayinya laki-laki, perempuan, beratnya sekian kilo, itu prediksi. Itu juga prediksi. Tapi yang tahu pasti ya, bagaimana hidup hajat, bagaimana nanti si bayi ini apakah akan lahir normal atau tidak, itu semuanya diketahui oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tidak lupa kita baca salawat dan salam Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Allah terima salawat dan salam yang kita baca dan dipersilakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi dan para rasul, wabil khusus ya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sahabat itu dirahmati Allah, mudah-mudahan kita termasuk orang yang akan berbahagia nanti, bisa bertemu dengan Allah dalam keadaan sejahtera, bahagia, dijauhkan dari siksa api neraka, dikumpulkan bersama dengan hamba-hamba yang soleh, dimasukkan ke dalam jannahnya dan dipertemukan dengan Rasulullah SAW. Dan di dalam kesempatan ini saya akan melanjutkan kajian dalam program hikmah, dan tema yang akan saya angkat pada hari ini adalah menghindari bid'ah di dalam urusan ibadah. Dalam hal ini kita harus terima ya, terima tidak terima gitu. Mau tidak mau kita harus memegang prinsip bahwa yang namanya ibadah tata caranya sudah ditentukan. Yang namanya ibadah itu kan perintah Allah. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Al-Zariyat ayat yang ke-56, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah kuciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah. Nah, ini karena ibadah ini adalah perintah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka yang berhak menentukan bagaimana cara beribadah ya Allah. Hanya Allah yang berhak menentukan tata cara ibadah, sehingga kita manusia tidak bisa mereka-reka membuat-buat bagaimana cara beribadah kepada Allah. Karena yang memerintahkan ada Allah, yang menerima juga Allah, dan yang akan memberi pahala itu tidak ya Allah. Maka oleh karena itu untuk kemudian hukumnya adalah tata cara bagaimana kita beribadah kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahwa harus kita yakini Allah telah menentukan cara ibadah bagi seluruh alam dan makhluknya, bahwa dalam surah Az-Zariyat tadi ya Allah menciptakan yang namanya jin dan juga manusia. Kita manusia Allah sudah tentukan ini cara ibadahnya. Jin juga sudah Allah tentukan ini cara ibadahnya. Bahkan kalau kita spill, kita intip di dalam Al-Quran lebih jauh, hewan, binatang juga mereka beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuma kita aja nggak tahu bagaimana tata cara, bagaimana ibadahnya hewan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian juga malah para malaikat. Ada ayat mengatakan yusabbihu lillahi man fis samawati wa man fil ardh. Bertasbih kepada Allah siapa yang ada di bumi dan siapa yang ada di langit. Nah, di bumi kita lah ya, dan jin begitu, dan juga makhluk-makhluk Allah yang ada di bumi. Ada juga makhluk-makhluk Allah berada di langit. Mereka juga beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tata cara ibadah mereka sudah diatur oleh Allah sebagai khalik dari makhluknya. Dan semuanya harus mengikuti jalan itu di dalam menyelesaikan tugas atau misi kehidupan ini.
Allah menjadikan kita sebagai manusia, misinya adalah beribadah kepada Allah, maka kemudian Allah menurunkan tata cara ibadah. Disitulah kita hidup, kita meniti, kita berjalan setiap hari melalui detik, waktu, menit, jam, dengan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan karena memang Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah zat yang menciptakan sekaligus mengatur sistem bagi ciptaannya. Sudah jangankan kita berbicara Allah, kita manusia saja bikin alat, maka kita bikin juga sistemnya, bikin juga buku panduannya. Mobil misalnya, kalau pabrik pabrik otomotif bikin mobil misalnya atau motor, mereka juga mengeluarkan modul buku panduan, bahkan juga ada teknisi yang mereka siapkan untuk membimbing penggunaan, kemudian juga perbaikan kalau ada nanti. Itu diciptakan. Apalagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan alam semesta, zat yang kita sebut, kita puji, kita agungkan dengan kalimat Allahu Akbar. Dialah zat yang maha besar begitu. Maka Allah ciptakan makhluknya, dan Allah juga ciptakan sistem bagi ciptaan. Sebagaimana yang Allah firmankan dalam surah Al-Mulk ayat yang ke-14, ya alla ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Maka apakah pantas zat yang menciptakan itu tidak mengetahui ciptaannya, sedangkan dia maha halus lagi maha mengetahui. Jadi nggak mungkin, mustahil bagi Allah tidak tahu seluk-beluk makhluk ciptaannya. Ketika kita manusia menciptakan tata cara ibadah sendiri, itu sama aja kita mengatakan Allah nggak ngerti, Allah nggak menurunkan, Allah nggak paham bagaimana kita manusia ini harus menyembah Dia. Ini yang jadi persoalan. Kalau kita ingin menyembah Allah, maka kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena Dia menciptakan kita. Dia pula yang menciptakan sistem, yang menciptakan aturan bagi kita makhluk. Sebagaimana saya contohkan tadi, orang yang membuat satu perangkat di dunia ini misalnya, barang apa saja lah, maka tentu mereka juga akan membuat katalog, buku panduan, apa saja lah, modul, buku manual yang menjelaskan apa saja keperluan perangkat itu, dan bagaimana perawatannya, bagaimana mengoperasikannya kalau rusak, bagaimana servisnya kalau tidak menyala begitu, bagaimana meresetnya dan sebagainya. Itu semua dibuat. Di dalam surah Al-An'am, surah yang ke-6, ayat yang ke-38, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan betapa besarnya, betapa sempurnanya ilmu Allah Subhanahu wa Ta'ala, pengetahuan Allah tentang makhluknya. Allah mengatakan di dalam ayat ini, surah Al-An'am ayat yang ke-38, wa ma min dabatin fil ardi wala ta'iri yatiru bi janahaihi illa umamun amsalukum ma faradna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menegaskan, ma faradna fil kitabi min syai'in thumma ila rabbihim yuhsyarun. Tidaklah kami lupakan, tidaklah kami lupakan, tidak kami abaikan, tidak kami lalaikan, tidak kami luputkan sesuatu apapun yang ada dalam kitab. Dan kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpun. Jadi yang besar-besar, yang kecil-kecil, itu Allah jelaskan dalam Al-Quran. Termasuklah urusan bagaimana kita harus menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana praktek ibadah yang Allah perintahkan kepada kita, itu ada dalam Alkitab, dalam Al-Quran. Karena Allah sudah menegaskan, ma faradna fil kitabi min syai'. Kami tidak melupakan, tidak mengalfakan, tidak mengabaikan, tidak melalaikan di dalam kitab ini urusan apapun.
Jadi semua ada clue-nya. Ya. Kalaupun tidak Allah rincikan, ya, itu ada clue yang mengarah kepada rincian. Termasuk urusan beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mafhum mukhalafahnya, kalau kita kemudian mengada-ngada, membuat-buat tata cara atau praktik ibadah, sama aja kita menganggap Al-Quran itu tidak sempurna. Nah, kitab Al-Quran itu bukanlah kitab yang terperinci, karena kita katakan tidak ada di situ penjelasan tentang ibadah misalnya. Nah, sama aja begitu. Tapi ketika kita kemudian melakukan ibadah sesuai dengan apa yang disebutkan dalam Alkitab, di dalam Al-Quran, maka kita mengiyakan, sama saja kita mengiyakan, membenarkan kesempurnaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menyebutkan dalam firman ini, ma faratna fil kitabi min syai'in tsumma ila rabbihim yuhsyarun. Bahwa Allah tidak melupakan urusan apapun di dalam Al-Quran, ya, semuanya tercatat, terperinci. Nah, ketika kita tidak mengikuti aturan yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tersebut, ya, di dalam Alkitab, dalam Al-Quran, maka akan berakibat pada kerusakan. Sebagaimana misalnya kita, ya, punya mobil, punya perangkat, ya, lalu rusak, ya. Kemudian kita tidak mengikuti buku panduan, buku manual yang diterbitkan oleh pabriknya. Ya, kita kadang-kadang sendiri aja, ini lampu sennya motor mati, yang kita benerin misalnya lampu belakang atau kabelnya, kita di situ terus kabelnya warna merah ini ke sini, nah, yang kita buat yang tidak mengikuti itu, maka tidak akan selesai urusan. Sama halnya kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita melakukan ibadah, ya, tidak mengacu kepada apa yang Allah firmankan dan mengikuti tata cara yang Allah sebutkan di dalam kitabnya, maka itu sama saja kita merusak diri kita, sama saja kita menghancurkan diri kita, jiwa kita. Sebagaimana Allah firmankan di dalam surah Ar-Rum, ya, ayat yang ke-41, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas yudhiqahum ba'dal ladzi 'alimu la'allahum yarji'un." Telah nampak, ya, telah terlihat kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Kalau manusia ini bikin-bikin gitu, ya, tata cara ibadah, itu sama saja dia menciptakan kerusakan, ya, di muka buminya sebagaimana Allah sebutkan di dalam ayat ini. Dhaharal fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas. Nanti kita lihat, ya, bagaimana contohnya, ya, kerusakan yang dibuat oleh manusia, ya, karena mengada-ngada dalam urusan ibadah misalnya. Jadi kalau kita sadar-sadari, kita resap-resapi, ya, kita renung-renungkan, ya, jagat raya alam semesta ini. Kita kalau malam-malam misalnya lagi cerah-cerahnya gitu, kemudian mendongakkan kepala ke langit, tuh, terasa betul bahwa kita ini kecil. Banyak bintang gemerlapan, kita tidak pernah tahu, ya, bintang itu posisinya ada di mana. Kita tidak pernah lihat ada atau tidak batas. Batas langit itu tidak ada, kita ada. Ini begitu luas, ya, jagat raya Allah ciptakan ini, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengaturnya. Jadi Allah ciptakan alam semesta yang luas ini, maka Dia juga yang menciptakan aturan, ya, sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam surah Fussilat. Ini surah yang ke-41 ayat yang ke-11, ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Tsumma istawa ila as-sama'i wa hiya dukhanun faqala laha walil ardi itiya taw'an aw karhan qalata ataina ta'in." Datanglah kamu berdua menurut perintahku dengan suka hati atau terpaksa. Nah, jadi di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala
menjelaskan kronologi bagaimana dia menciptakan langit dan bumi. Ya, tsumma stawa ila sama, ya, lalu Allah Subhanahu wa taala menuju ke langit, ya, wa hiya dukhanun, dan ketika itu langit masih dalam bentuk rupa kabut, ya, atau asap, ya. Faqala laha, maka Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada langit itu, faqala laha walil ardi, Allah berfirman kepada langit dan bumi, ya, i'tiya, ya, tau'an au karhan, ya. Datanglah kalian, ya, tunduklah kalian, ya, kepadaku dengan patuh atau terpaksa. Jadi kalau kita lihat ayat ini, langit dan bumi ini makhluk hidup. Mereka adalah makhluk hidup. Karena Allah pernah berfirman kepada keduanya dan Allah memerintahkan, yang memberikan perintah kepada keduanya. Perintahnya adalah i'tiya tau'an au karhan. Tunduklah, patuhlah kepadaku dengan terpaksa ataupun sukarela. Dengan sukarela ataupun terpaksa. Qalata, maka kemudian langit dan bumi menjawab, ataina ta'in, ya, kami berdua menghadapkan diri kami tunduk patuh kepadamu, ya Allah. Jadi langit dan bumi ini tunduk dan patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita kemudian tidak mau mengikuti aturan Allah Subhanahu wa taala dalam urusan apapun dalam hajat hidup kita, terutama dalam bab ibadah, ya, bikin tata cara ibadah sendiri, mengada-ngada tata cara ibadah sendiri, ya, tidak merujuk kepada Al-Quran dan merujuk kepada Alkitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, maka bisa dibayangkan, ya, seberapa besar kita dibandingkan langit dan bumi ini. Sedangkan langit dan bumi yang begitu luas, yang begitu besar, ya, dia tunduk patuh kepada aturan Allah Subhanahu wa taala. Masa kita manusia, ya, yang tinggal di atas muka bumi, ya, dengan tubuh yang tidak seberapa besar, gitu, ya, kemudian, ya, sanggup, ya, berani mengada-ngada tentang tata cara yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian juga di dalam surah Ali Imran, ya. Surah Ali Imran ayat yang ke-83, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, afa ghaira dinillahi yabghuna wa lahu aslam man fis samawati wal ard taw'an wa karhan wa ilaihi yurja'un. Mengapa mereka mencari agama selain agama Allah? Afa ghairu dinillahi yabghun wa lahu aslam. Ya, mengapa ada orang yang mencari agama selain dari agama Allah? Ya, walahu aslama man fis samawati wal ardh, padahal, ya, kepada Allah lah, ya, berserah diri, tunduk patuh, ya, man fis samawati wal ardh, siapapun yang ada di langit dan di bumi, tau'an wa karhan, baik dengan sukarela maupun dengan terpaksa, wa ilaihi yurja'un, dan kepadanya lah, ya, semuanya akan dikembalikan. Jadi ini ayat ini, ya, merupakan sindiran, ya, langsung kepada kita manusia. Ya, manusia begitu, ya. Kenapa ada yang masih mau mencari agama, aturan hidup selain dari apa yang Allah turunkan, selain daripada agama yang Allah tetapkan untuk kita. Di dalam surah Al-Baqarah jelas, ya, inna dina 'indallahi al-Islam, agama yang diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah Islam. Kalau dia mengakui Tuhannya adalah Allah, maka agamanya adalah Islam, aturan hidupnya adalah Islam. Ya, kecuali memang dia nggak mengakui Allah sebagai Tuhan, atau nama Tuhannya beda. Nah, kalau ada konsep agama, semua agama sama, saya bingung. Karena setiap agama itu punya nama Tuhan yang berbeda-beda. Ya, Islam Tuhannya Allah, gitu, ya. Kemudian Kristen tidak ada disebutkan nama Tuhannya apa, ya. Di dalam Bible itu tidak ada nama Tuhannya apa. Ya Tuhan saja disebutnya, ya, makanya kan macam-macam. Kalau Inggris disebutnya, orang Kristen Inggris disebutnya God.
Orang Kristen Arab ya Arab tentunya. Orang Kristen Yahudi ya Yahweh gitu. Dan orang Kristen Indonesia ya karena di Indonesia mayoritas Muslim ya, yang menyebut Tuhan itu dengan kalimat Allah, maka ya, dikutip itu ya. Padahal di dalam Bible tidak ada kata Allah itu tidak ada. Kemudian juga misalnya Hindu ya punya Tuhan juga gitu. Dan Tuhannya ada 3 ya. Kemudian kalau di India ya, yang disembah dewa-dewa banyak banget ya. Banyak sekali ya, yang dianggap sebagai Tuhan. Jadi kalau mau ada orang mengatakan konsep semua agama Tuhannya sama, saya agak bingung. Karena itu tadi setiap agama ini punya nama dan jumlah Tuhan yang berbeda-beda. Nah, titik samanya di mana? Sama dalam kebingungan mungkin bagi orang itu. Jadi ya, tidak bisa kita terima konsep semua agama itu Tuhannya sama. Nah, disinilah Allah Subhanahu Wa Taala menegaskannya. Ya, mengapa ya, manusia itu masih ada yang mencari agama selain dari agama Allah Subhanahu Wa Taala? Ya, karena ya, pada hakikatnya ya, kepada Allah lah segala apa yang di langit dan di bumi berserah diri, baik secara sukarela maupun terpaksa. Karena dia Tuhan, Allah itu yang mencipta. Iblis yang begitu keras kepala dan membanggang Allah Subhanahu Wa Taala, pada akhirnya kemudian dia mengakui inni akhafullah rabbal alamin, itu dalam surah Al-Hasyr. Iblis saja mengakui bahwa dirinya takut kepada Allah Rabbal Alamin. Inni akhafullah Rabbal Alamin, kata Iblis. Aku takut kepada Allah Rabbal Alamin, Tuhan semesta. Tapi manusia ada yang tidak mau ya, bahkan dengan terang-terangan menentang konsep ketuhanan Allah Subhanahu Wa Taala. Nah, sehingga ya kembali kepada apa yang disebut di dalam surah Al-Imran ayat yang ke-19 ya. Dijelaskan di sini ya, inna dina 'indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama, aturan tata cara ya, di dalam beribadah ya, yang diterima yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala adalah aturan dan ajaran Islam. Wa makhtalafa alladhina utul kitaba illa min ba'di ma ja'atuhumul 'ilmu baghyan bainahum wa may yakfur bi ayatillahi fa innallaha sari'ul hisab. Dan tidaklah mereka berselisih ya, orang-orang yang telah diberi kitab kecuali sesudah datang pengetahuan kepada mereka karena kedengkian yang ada di antara mereka, dan siapa yang kafir terhadap ayat-ayat Allah, sesungguhnya Allah sangat cepat hisabnya. Innallaha sari'ul hisab. Jadi ya, ini adalah sebuah penegasan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Ketika kita berbicara bagaimana kita menghadapkan wajah kepada Tuhan yang menciptakan alam semesta ini, maka caranya tidak bisa dibuat-buat, ya, aturannya tidak bisa dibuat-buat, harus ikut kepada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala yang semuanya tertuang di dalam kitab Al-Quran. Yang semuanya ada di dalam Alkitab, yang ada di dalam Al-Quran. Ya, kalau kita berbicara bagaimana menyembah Tuhan semesta, maka rujuklah kepada Al-Quran. Ya, tidak bisa kemudian kita rujuk kepada yang lain. Kalau kita rujuk kepada yang lain, itu yang disebut dengan sesat. Kan sesat itu kalau bicara terminologi dan penjelasannya itu, kita mau ke Jakarta, tapi yang kita naiki bis jurusan ke Bogor. Jadi kayak dari Sukabumi gitu ya, atau dari Bandung mau ke Jakarta ya, tapi bis yang kita tumpangi jurusan Bogor, nggak akan sampai ke Jakarta begitu, sampai ke Bogor, padahal sama-sama jalan. Orang yang sesat itu kan dia melakukan sesuatu juga ya, beribadah juga, beramal juga, tetapi ternyata amalnya
tidak sampai kepada yang tujuh. Ketika kita menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, tapi kemudian tata cara ibadah kita tidak mengacu kepada Islam, maka nggak akan sampai ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana ilustrasi tadi. Nah, disinilah pentingnya kita kemudian menyamakan tujuan kita dengan aturan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan sampai mengakui adanya Tuhan tapi kemudian mengibadahi Tuhan dengan cara sendiri. Kan ada yang begitu. Ada yang disebut dengan agnostik apa nggak percaya agama tapi percaya Tuhan. Nah, gimana? Percaya Tuhan, ya Tuhan percaya adanya Tuhan, percaya bahkan ya yakin Tuhan itu satu, ya tidak berbagi begitu. Tapi kemudian tidak mempercayai agama, termasuk tidak mempercayai Islam. Bagaimana itu? Maksudnya gimana ibadahnya? Ya tahu ya ada satu kota namanya Jakarta, gitu ya. Dia tahu Jakarta itu kota besar. Yang ketika ingin ke sana, naik dan nggak percaya dengan transportasi yang ada. Kalaupun percaya, ternyata yang ditumpanginya misalnya bukan bis jurusan ke Jakarta, tapi bis jurusan ke Bogor atau ke yang lain, maka tidak akan sampai. Ini agnostik itu ya seperti itu, percaya adanya Tuhan, tapi kemudian ibadahnya tidak diterima oleh Tuhan karena tidak percaya agama. Maka kemudian di ayat yang ke-85 ya, surah Ali Imran ini ditegaskan di ayat yang ke-85-nya, wa may yabtaghi ghairal islam dinan fala yuqbal minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Nah, ini prinsip ya yang mendasar, akidah yang mendasar bagi kita ya, seorang muslim. Dan ini harus kita tanamkan di dalam sanubari kita, jangan sampai copot, jangan sampai lepas. Kita tanamkan juga kepada orang yang kita sayangi. Siapa yang kita sayangi? Kalau istri, kalau anak, orang tua. Tanamkan ke dalam hati mereka prinsip ini. Wa may yabtaghi ghairal islam dinan. Siapa yang mencari, yang mengamalkan, yang menjalankan agama selain Islam, fala yuqbal minhu, maka sekali-kali tidak akan diterima darinya segala upaya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Apa yang dilakukan untuk mendekatkan diri kepada Tuhan? Jadi percaya Allah begitu, tapi agamanya lain, gitu ya. Agamanya beda. Maka upaya apapun yang dilakukannya untuk mendekatkan diri kepada Tuhan itu, kepada Allah itu, la, kalimat di sini, fala yuqbala minhu. Ya, dalam surah Ali Imran ayat yang ke-85 tegaskan, fala yuqbala minhu, maka tidak akan diterima dari dia. Ya. Kebaikan-kebaikan yang diterima, yang dilakukan, gitu ya. Nah, apalah sebutnya? Kebaikan, sedekah, berbagi, share gitu ya. Kemudian lagi macam-macam lah kalau bicara perbuatan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai sebuah pengabdian dan ibadah kepada Tuhan, karena sumber yang dibuat jalannya, caranya tidak berdasarkan Islam. Ini yang kemudian menjadi prinsip yang utama dan berdasarkan kita paham. Dan kebayang ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti dia termasuk orang-orang yang rugi. Ruginya di mana? Udah tahu, udah percaya adanya Tuhan, gitu ya. Tapi kemudian ternyata konsep caranya beribadah tidak pakai cara yang benar, tidak pakai cara Islam. Ya rugilah. Karena kalau dibilang selangkah lagi masuk ke dalam surga. Ini konsep percaya Tuhan ini udah benar gitu. Ada orang begitu kan, percaya kepada Tuhan itu satu ya, tapi tidak mau terima agama, atau kemudian salah pilih agama.
maka kata Allah yang maka Allah tegaskan fala yuqbala minhu, tidak akan diterima ya segala apa yang dibuatnya dalam konteks beribadah dan menyembah kepada Tuhan ini, wa huwa fil akhirati minal khasirin, dan di akhirat nanti mereka adalah orang-orang yang rugi. Nauzubillah min dzalik. Jadi jangan sampai kemudian anak cucu kita, diri kita ya, terutama ya, berpaling dari kebenaran ajaran Islam ini ya, karena khawatirnya gitu ya, apa yang kita buat ya, di dalam hidup ini kemudian tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai sebuah penyembahan, dan pada akhirnya ketika kita berada di alam akhirat setelah kita mati ya, nauzubillah ya, jadi orang-orang yang rugi. Ya, kita kan nggak mau rugi ya. Siapa sih manusia di dunia ini yang mau rugi? Nggak ada. Nggak ada orang yang mau rugi. Tapi prakteknya ada orang yang kemudian amalan perbuatannya justru menunjukkan bahwa dia pengen rugi. Nah, kalau konsepnya mengikuti fitrah manusia tidak mau rugi, dia sadar gitu ya, bahwa dia memang tidak mau rugi, maka pastilah orang-orang seluruh manusia ini akan memeluk ajaran Islam. Jadi alam semesta ini berjalan sesuai dengan aturan dan sistemnya tanpa kekeliruan sedikit pun. Jika terjadi pelencengan maka rusaklah tatanan semesta. Begitu juga manusia. Allah turunkan aturan ya bagi manusia yang tidak berubah. Dari mulai Adam alaihissalam, aturan basicnya, ya, aturan dasar kemanusiaannya tetap sama. Sesuai dengan fitrah kemanusiaan. Ya, haramnya zina, haramnya khamar ya sama. Kewajiban beribadah menyembah Allah sama ya, tidak ada bedanya. Prinsip konsep kebaikan sama, tidak berubah ya. Dari mulai Nabi Allah Adam alaihissalam sampai kepada Rasulullah Muhammad SAW. Kalau ada di antara kita yang kemudian tidak mengikuti aturan yang telah Allah turunkan ini ya, yang turun-temurun dari Nabi Allah Adam sampai kepada Nabi Muhammad, maka tentu ya dia akan mengalami kerusakan diri ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Ar-Rum ayat yang ke-30. Allah Subhanahu wa taala berfirman ya, fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah dzalika ad-dinul qayyim walakin aktsarun nasi la ya'lamun. Allah tegaskan di dalam Al-Quran ini dalam surah Ar-Rum ayat ke-30, fa'aqim wajhaka lid-din hanifan, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Ini isi esensi dakwahnya para nabi itu ya begitu ya. Islamlah, jadi Islamlah, jadilah seorang muslim gitu ya. Fa'aqim wajhaka lid-din hanifan, hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama ini, kepada agama Allah. Fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha, karena agama Allah itu sesuai dengan fitrah manusia dan tidak akan pernah berubah. La tabdila li khalqillah. Karena pada dasarnya manusia ini dari zaman Nabi Adam sampai nanti yang akhir hidup, terakhir hidup sama. Jiwanya sama, fisiknya sama. Tidak akan ada manusia yang kemudian tercipta lahir dari api misalnya. Nah, manusia dari besi nggak ada. Manusia itu sama sumbernya dari tanah, dari air yang setetes itu. Tidak ada manusia yang tercipta dari selain sama. Tidak akan ada perubahan. Maka apa yang Allah tetapkan bagi orang-orang terdahulu sampai orang yang nanti terhidup ya sama. Aturannya, ajarannya adalah ajaran yang sama. Nah, fitrah Allah ini tidak akan menerima selain agama Islam. Di dalam diri manusia itu ada fitrah Allah Subhanahu wa taala dan tidak akan klop, tidak akan sinkron kecuali dengan Islam. Kalau dipaksakan dengan cara yang lain maka tidak akan nyambung. Manusia misalnya ini ya. Dan fitrahnya Allah itu manusia itu memiliki keturunan. Dan keturunan itu ya Allah tetapkan lahir dari percampuran antara lawan jenis lelaki dan perempuan, kan begitu ya. Ada orang yang kemudian
berusaha melawan fitrah ini. Gitu. Ya, memaksakan ya, rasa cintanya kepada sesama jenis, ya, membentuk institusi keluarga gitu. Ada itu ya. Orang-orang yang kemudian menyukai sesama jenis dan kemudian membuat keluarga sendiri, membentuk keluarga, nggak akan bisa. Karena fitrahnya kalau mau punya keturunan, ya, yang jadi pasangan harus berbeda jenis, tidak bisa sesama jenis. Mau dibikin kayak gimana nggak akan bisa. Bikin kayak gimana nggak akan bisa. Kalaupun ada ya teknologi yang mahal, cloning, ya, bukan yang gampang, bukan yang murah juga, mahal. Dan belum tentu berhasil. Maka ini harus kita pahami bahwa yang sesuai dengan fitrah kita manusia dalam konteks menjalani kehidupan ini, mencari zat yang kita sembah, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak lain dan tidak bukan adalah ajaran Islam. Karena Islam adalah salah satu sunatullah yang tidak akan berubah hingga akhir zaman. Kebaikan yang tertanam dalam diri manusia hanya akan tumbuh dan muncul jika disertai oleh agama Allah. Begitu pula dengan kejahatan yang tertanam di dalam diri manusia hanya dapat dibuang darinya jika berlaku konsisten dalam keislaman. Sebagaimana Allah firmankan dalam surah Al-Lail, ya. Surah Al-Lail ayat yang ke-5, ya. Dalam surah Al-Lail ayat yang ke-5 hingga ayat yang ke-10 ini Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Ini konsep dasarnya. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, siapa yang memberikan ketaatan, fa'amma man a'ta wattaqa, barang siapa yang memberikan ketaatan dan ketakwaan, berarti ibadah nanti. Wa saddaqa bil husna, serta membenarkan adanya balasan yang terbaik, yaitu surganya Allah. Fasanuyassiruhu lil yusra, maka kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan memudahkan baginya jalan kebahagiaan. Jadi kalau yang kita ikuti adalah Islam, yang kita ikuti adalah aturan ajaran yang Allah tetapkan dalam Al-Quran, dalam As-Sunnah, maka dengan itulah Allah akan mudahkan manusia kita mencapai kebahagiaan, mencapai kemudahan, mudah mencapai kebahagiaan. Wa sebaliknya, wa amman bakhila wastaghna, adapun orang-orang yang kikir dan merasa diri cukup, nggak perlu ajaran Allah gitu ya, cari ajaran yang lain. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan balasan yang terbaik, yaitu surganya Allah. Fasanuyassiruhu lil usra, maka kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, akan kami mudahkan baginya jalan menuju kesengsaraan. Kayak banyak kan orang yang kaya, banyak uang, jabatan tinggi, nggak happy. Begitu pindah, begitu dia ketemu Islam, begitu dia ketemu ajaran Islam, muncul kebahagiaan dalam diri. Ya, karena memang Islam ini sesuai dengan fitrah. Coba ya, browsing lah ya di internet ya, tentang cerita hidup orang-orang yang menjadi mu'allaf dan istiqomah dengan keislaman. Kalau dicerita dulu gimana, umumnya itu kalau saya perhatikan banyak sekarang ya, di Google, di YouTube ya, kita bisa cari bagaimana testimoni mereka, bagaimana pengakuan mereka tentang kehidupan mereka dulu sebelum Islam dengan kehidupan mereka setelah Islam. Bahkan ada yang sudah ngider ya, memeluk semua agama ya, dan Islam yang terakhir gitu. Pada hari kemudian dia mengakui bahwa dia menemukan kebahagiaan dalam Islam. Ya, karena memang Islam itu adalah
aturan agama, jalan hidup yang sesuai dengan fitrah, sesuai dengan jati diri jiwa kemanusiaan kita. Kalau kunci itu klop gitu ya, ada lubang kunci dengan kuncinya pas. Itulah ajaran Islam. Maka kemudian ya, dari sinilah ya, menjadi sebuah prinsip ya, di dalam diri kita bahwa kita berjuang, harus berjuang ya, sekuat tenaga untuk kemudian tidak melepaskan ajaran Islam, ya, tidak melepaskan agama Islam ini dari hati kita. Jangan terbayang, terpikir ya, sedikit pun di dalam benak kita ada agama, ada cara lain yang bisa kita tempuh untuk menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk mendekatkan diri kepada Tuhan ya, semesta alam. Tidak ada. Dan sebaliknya ya, berjihadlah kita, bersungguh-sungguhlah ya, di dalam mengamalkan, menjalankan apa yang Allah perintahkan di dalam Al-Quran ya, sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Ankabut ya, surah yang ke-29 ayat yang ke-69, ayat yang terakhir ya, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, walladzina jahadu fina. Maka mereka siapa atau orang-orang yang berjihad atau bersungguh-sungguh ya, fina ya, mencari kami, mencari keridhaan kami, lanahdiyannahum subulana. Maka kami, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, pasti akan menunjukkan kepada mereka jalan-jalan kami. Wa innallaha lama'al muhsinin. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala benar-benar bersama dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Jadi kalaulah kita ingin mencapai Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan amalan-amalan kita, dengan ibadah kita, maka kuncinya adalah berjibaku, bersungguh-sungguh mengamalkan ajaran Islam. Dan mulai kita bangun tidur, kita sudah mulai terapkan ajaran Islam. Makanya ya, kalau orang bule nyebutnya Islam is the way of life. Islam adalah cara atau jalan hidup, cara kita hidup itu Islam. Dari mulai bangun tidur ya, sampai tidur lagi, bahkan tidur itu sendiri kita ikuti cara yang ditujukan dengan Islam. Karena semuanya ada. Bangun tidur aja harus ngapain, itu diatur. Agama apa sih yang komplitnya, lebih komplitnya Islam nggak ada. Mau nyari ini saya bangun tidur ngapain ya, kalau ada menurut ajaran Islam ada. Di dalam Al-Quran disebutkan wal mustaghfirina bil ashar atau wabil ashari hum yastaghfirun. Ketika mereka bangun di waktu sahur, mereka meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, istighfar dulu. Kalau Nabi sholat malam, kalau itu sunnah bangun tidur Nabi siwak dulu ya, bersiwak dulu ya. Kemudian bersuci ya. Lalu kemudian melakukan ibadah sholat fajar ya. Atau kalau sebelum subuh ya sholat tahajud di sepertiga malam. Itu bagian dari aturan cara yang Allah ajarkan. Step by step ini jelas ya. Itu waktu sahur, kemudian masuk waktu fajar, ada lagi perintahnya ya. Iqimis sholat liduluki syamsi ila ghasaqil lail ya. Laksanakanlah sholat dari mulai matahari dari matahari mulai keluar gitu ya, sampai matahari terbenam. Dan ayat yang menyebutkan wa Qur'an al-fajr inna Qur'an al-fajr kana masyhura. Ada lagi perintahnya nih, baca Quran di waktu fajar ya. Bacaan maksudnya di sini nih sholat subuh ya. Dan juga amalan-amalan lain ya, di waktu subuh, di waktu fajar ada jelas. Nanti masuk waktu syuruk ada lagi ajaran Islam ya. Matahari terbit ya, baru terbit, kemudian matahari naik sepenggalan ada lagi, masuk tengah hari ada lagi. Itu kalau ikut timeline-nya gitu ya. Kalau ikut nanti secara global ya, kita ini hidup harus ngapain? Lebih jelas lagi aturan ajaran dalam Islam. Kalau itu kemudian tidak dilaksanakan, tidak dijalankan, ya, tidak disungguhi gitu, maka
sebagaimana Allah sebutkan di dalam surah Al-Kahfi ya. Ini jangan sampai terjadi kepada diri kita. Ada orang-orang yang kemudian menyesal ya, atas kehidupan yang telah dilaluinya ya. Sebagaimana Allah firmankan ya di dalam surah Al-Kahfi ayat yang ke-49, wa wudi'al kitaba fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya laitana ya wailatana ma li hadzal kitabi la yughadiru saghiratan wala kabiratan illa ahsaha wajadu ma amilu hadiran wala yazlimu rabbuka ahada. Nanti pada masanya Allah Subhanahu wa taala akan meletakkan kitab ya, catatan amal ya, pada setiap orang, lalu kemudian engkau akan melihat orang yang berdosa. Ada orang-orang yang di dunia ini ternyata salah jalan ya. Hidupnya hanya mengumpulkan dosa, maka kata Allah Subhanahu wa taala fataral mujrimina musfiqina mimma fi ya. Maka engkau akan melihat orang-orang yang berdosa merasa ketakutan terhadap apa yang ada di dalam kitab itu, dalam catatan perbuatan itu. Ya wa yaqulu, lalu kemudian mereka berkata ya wailatana, aduhai celakalah kami ya, mali hadzal kitab ya. Ya, kitab apakah ini ya. La yughadiru saghiratan wala kabiratan, semuanya lengkap ya. Yang kecil-kecil yang besar-besar ada semua di situ tulis. Ya. Kaget. Inilah ya yang kita hindari. Ya, jangan sampai kemudian nanti di yaumul mahsyar ya, ayat ini terjadi kepada kita ya. Ini Allah cerita ya. Seolah kita jadi orang yang selamat begitu ya. Kalimatnya kan fataral mujrimina, maka kamu akan lihat orang-orang yang berdosa. Jangan sampai kemudian nanti posisi terbalik, kita yang justru menjadi orang yang berdosa dan Allah bercerita kepada orang lain, yaitu dia yang berdosa. Auzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan bermanfaat. Yang benar datang dari Allah Subhanahu wa taala dan yang salah semata-mata lahir dari kealfaan dan kehilapan saya pribadi. Saya bikin juga subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.